Besti, oi oi oi. Main kemana kita hari ini? Well, hari ini kita di kota Bukit Tinggi. Ini adalah jam gadang, ikonnya kota Bukit Tinggi. Nah, pagi ini kita mau ke suatu tempat yang sangat bersejarah untuk rakyat Indonesia, yaitu kita ke rumahnya Bung Hatta. Bung Hatta, Bapak Muhammad Hatta yang wakil presiden pertama Republik Indonesia itu, yang juga Bapak Koperasi. Iya betul, Bapak Muhammad Hatta. Beliau lahir di kota ini, di kota Bukit Tinggi pada tahun 1902. Yuk kita ke rumah beliau. Rumah yang sekarang sudah dijadikan museum tersebut berjarak hanya sekitar 15 menit saja dari pusat kota Bukit Tinggi. Nih kita sudah sampai, yang sebelah kiri ini rumahnya yang pagar putih. Cakep ya rumahnya. Kita cari parkiran dulu ya Besti. Karena ini hari kerja dan bukan weekend atau hari liburan, jadi cukup sepi. Tapi katanya kalau misalnya lagi rame kita bisa parkir di seberang. Ini bukan bangunan rumah asli lagi ya Besti. Rumah asli yang dibangun tahun 1860 tersebut sudah rubuh sekitar tahun 1960-an. Lalu dibangun kembali dan diresmikan tahun 1995 dan diperuntukkan sebagai museum. Nah, di rumah inilah Bung Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus tahun 1902. Yuk kita masuk. Oh ya, untuk masuk museum ini sama sekali tidak dikenakan biaya ya. Kita hanya perlu untuk mengisi buku tamu saja. Yuk kita mulai dari ruangan pertama di sebelah kiri. Ini adalah kamar belajar Bung Hatta. Banyak terlihat foto-foto beliau zaman dulu. Koleksi-koleksi buku di dalam sebuah lemari kayu yang apik. Cakep banget. Dengan jendela menghadap ke jalan luar. Ruangannya adem banget. Jadi ngebayangin Hatta kecil sedang duduk baca buku di sini. Ayah Bung Hatta bernama Muhammad Jamil. Beliau merupakan seseorang yang masih punya garis keturunan ulama tarekat di Batu Hampar, daerah dekat Payakumbuh. Sedangkan ibunya bernama Siti Saleha. Sang ibu merupakan keturunan pedagang di Bukit Tinggi. Ketika Bung Hatta berusia 7 bulan, ayahnya meninggal. Lalu ibunya tak lama menikah lagi dengan Agus Hajining. Beliau seorang pedagang berasal dari Palembang. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai 4 orang anak perempuan. Jadi Bung Hatta punya 4 saudara tiri ya. Foto-foto tua terpampang dengan rapih. Nah ini paling kiri Ibunda Saleha, Ibunda Bung Hatta. Di tengah paman dan di kanan itu juga paman beliau. Hatta kecil banyak sekali menghabiskan waktu di rumah ini sampai beliau berusia 11 tahun. Dimulai dari beliau lahir, lalu beliau masuk ke ELS, sebuah sekolah di Bukit Tinggi, Europisi Lahire School. Sebelum kemudian beliau melanjutkan pendidikannya ke Kota Padang, masuk Mulo, itulah Mir with Gebert gitu nah, Lager Onderwijs. Ya gitu kali ya bacanya. Atau dalam kata lain, sekolah menengah lah si Mulo ini. Dari Padang, Bung Hatta pun melanjutkan sekolahnya ke Batavia, ke PHS namanya, Prince Hendrik School. Batavia itu sekarangnya Jakarta ya Besti. Nah lalu setelah dari Batavia, Bung Hatta pun melanjutkan pendidikannya di Handelshoge School. Nah sebuah sekolah dagang di Rotterdam, Belanda tahun 1921. Memasuki rumah ini beneran berasa banget kayak memasuki lorong waktu seorang Muhammad Hatta. Ini adalah salah satu kamar paman Bung Hatta, Uncle Saleh atau Paman Saleh. Rumah ini tuh didirikan tahun 1860 dengan menggunakan struktur kayu yang terdiri dari bangunan utama, itu tadi kita di depan, pavilion nanti ada di belakang, lumbung padi juga di belakang, dapur dan kandang kuda serta sebuah kolam ikan. Nah, bangunan utama ini berfungsi untuk menerima tamu, ruang makan keluarga,
tempat paman, ibu dan kakek Bung Hatta itu berkumpul. Sedangkan pavilion di belakang rumah itu berfungsi sebagai kamar tidurnya Bung Hatta. Nanti kita ke belakang ya, kita lihat kamar tidurnya Bung Hatta. Sebagian besar perabotan di dalam rumah ini Besti masih asli dari peninggalan masa kecil Bung Hatta loh. Itu diperoleh dari keluarga dan kerabat beliau. Begitupun tata letak perabotan tersebut. Katanya sih masih dipertahankan. Disitulah tempat awal benda-benda tersebut disusun oleh Bung Hatta dan keluarganya. Ibu aku tuh ya melihat rendak, alas meja yang terbuat dari rendah. Katanya itu kuno banget motifnya dan cara bikin rendahnya. Beliau aja mau balik lagi, kata ibuku. Beliau mau balik lagi ke sini terus mau lihat pola rendah di mejanya Bung Hatta. Katanya mau dicontek, dia mau duduk seharian di situ, mau bikin rendah kayak alas mejanya Bung Hatta. Daya tarik utama dari rumah kelahiran Bung Hatta ini Besti terletak pada kesederhanaan yang mencerminkan kepribadian dan nilai-nilai yang dianut oleh Bung Hatta dan keluarganya. Ada sendal bakya loh disediakan untuk pengunjung yang mau keliling ke belakang. Nah, inilah kamar dari Bung Hatta. Yuk kita intip ke dalam. Kamar bachelor. Wow. Kalau katanya susunannya masih sama, kita memasuki lorong waktu. Apik banget ya, pencahayaannya bagus. Tidak begitu banyak barang. Dan seperti kamar baca yang di depan tadi tuh, ketika kita masuk museum, juga ada sebuah meja tulis menghadap ke jendela. Tepat di depan jendela ada sebuah lumbung padi. Yuk kita lanjutkan tur kita. Dapur. Di sebelah kamarnya Bung Hatta itu ada dapur. Enak banget beliau ya, di sebelah dapur kamarnya. Jadi kalau mama lagi masak, bikin pisang goreng, tinggal teriak, "Mak, minta pisang goreng, Mak," gitu ya. Terus lanjut baca buku, lanjut belajar. "Ma, minta kopi, Mak," gitu. Terus lanjut baca buku, lanjut belajar. Dapurnya disusun dengan rapi sekali, dengan keterangan-keterangan yang gampang kita baca. Beberapa alat masak berasal dari zaman dulu lah. Ada piring kanso, kalau orang Minang tuh tahu piring kanso namanya, piring dari aluminium. Di samping dapur itu ada kolam ikan. Mungkin dulu beliau tinggal ngambil ikan dari samping kali ya. Apik sekali dapur ini, dapur kayu. Kita lanjut ke arah kiri. Itu ada sepeda, aku nggak tahu sepeda siapa. Ada tulisannya sih kalau nggak salah itu sepedanya siapa, tapi aku lupa. Kita terus lagi, maka kita akan menemukan kandang kuda. Nah, ada kereta kuda di sini. Mungkin kalau nggak salah baca itu punya paman beliau. Kalau melihat dari kondisi rumah ini sih sepertinya zaman dulu keluarga paman beliau ini cukup berada lah ya. Namun Bung Hatta justru hidup dalam kesederhanaan sekali. Kalian tahu kan cerita Bung Hatta yang ingin sekali beli sebuah sepatu, sampai gambar sepatu itu beliau gunting, beliau tempel di dinding. Tapi sampai beliau meninggal sepatunya nggak kunjung terbeli. Karena harganya mahal dan uang tabungan beliau nggak cukup. Katanya begitu, kasihan ya. Duh, rumah ini bagus sekali ya Besti. Jadi pengen banget punya rumah kayu kayak gini. Museum ini mendapatkan perhatian penuh dari keluarga Bung Hatta Besti. Begitu kata abang-abang yang jaga di luar. Makanya itu rapih banget, bersih banget. Dan ya inilah sangat representatif. Yuk kita naik ke lantai 2. Kita lihat apa aja sih yang ada di lantai 2. Oh my god, my goodness. Ini rumahnya cakep banget Besti. Ya Allah ya Tuhan. Tuh ceilingnya, lotengnya itu bagus banget. Ibuku udah melirik lagi tuh pada taplak meja rendah. Ibu cantik ini adalah Ibunda Saleha Besti, ibunya Bung Hatta. Ini foto Bung Hatta bersama istri ketika hari pernikahan. Lalu di bawah ini ada foto Bung Hatta nomor 3 dari kiri ketika berjalan-jalan dengan teman-temannya ke Mont Blanc di Swiss.
Nah itu kata teman-temannya, Bung Hatta itu kanebo, kaku banget katanya, tapi tumben hari itu mau diajak jalan-jalan. Itu foto Bung Hatta dengan istri beserta ketiga putri beliau. Nah Besti, ini foto dari pengurus Perhimpunan Indonesia di Belanda kayaknya itu. Ada Mr. Ahmad Subarjo paling kiri, Bung Hatta, Nasir Datuk Pamunca. Gila keren-keren ya, vibes fotonya itu loh, pinter banget kayaknya. Kita ke balkon lantai 2. Wah, bayangin aja pagi-pagi duduk di sini. Balkon lantai 2-nya menghadap ke Gunung Merapi. Itu harusnya Gunung Merapi sih ya, Gunung Singgalang sebelahnya. Oke, saya anggap saja itu Gunung Merapi ya Besti. Bangunan di depan itu harusnya belum ada dong ya Besti ketika zaman rumah ini dibangun. What a life, pagi-pagi duduk di kursi goyang ini, mandangin Gunung Merapi sambil dada-dadahan sama mungkin orang yang kita kenal yang lagi lewat dengan kereta kudanya di bawah, atau petani yang bawa dagangannya ke pasar Bukit Tinggi. Indah banget ya rumah ini. Dan last but not least, yang paling akhir, inilah kamar lahir Bung Hatta Besti. Ibunda Saleha mungkin dulu nggak nyangka ya Hatta kecil akan jadi seorang yang besar di negeri ini, seorang pemimpin di negeri ini. Ya Besti, kamu tahu kan Bung Hatta itu nama lahirnya itu Muhammad Attar ya, bukan Hatta tapi Attar. Ibunda dan paman-pamannya yang berlatar belakang saudagar sangat menomorsatukan pendidikan. Oleh karena itulah Bung Hatta jauh-jauh bersekolah ke Batavia dan jauh-jauh pula bersekolah ke Belanda. Education is important. Pendidikan itu bagaikan jendela untuk kita melihat dunia lebih luas dan juga membentuk pola pikir dan cara pandang kita akan sesuatu. Sekian dulu dari Museum Bung Hatta dari Sumatera Barat yang rancak bana.